Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anakku semua? Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan pada kalian beserta keluarga. Sebelum kita memulai materi hari ini, tentunya kalian sudah siap dengan buku dan alat tulisnya dan sudah membaca doa. Tapi marilah kita bersama memulai kegiatan kita hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan membaca basmalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita, pada kalian untuk menerima apa yang Ustazah sampaikan. Oke anak-anakku, hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 1 pada muatan mata pelajaran Bahasa Indonesia mengenai unsur-unsur cerita dan alasan orang bekerja. Nah, unsur-unsur cerita yang pertama adalah tema. Tema adalah gagasan pokok yang menjadi permasalahan yang mendasari isi sebuah cerita. Jadi tema itu gambaran pokok isi cerita. Yang kedua adalah tokoh. Tokoh itu pelaku. Bisa berupa orang atau binatang maupun benda yang berperan dalam peristiwa-peristiwa pada sebuah cerita. Unsur cerita selanjutnya yaitu latar. Yaitu segala petunjuk, keterangan, acuan yang berkaitan dengan ruang, waktu, suasana, dan situasi sosial yang terjadi pada sebuah cerita. Ada latar waktu dan latar tempat. Selanjutnya, unsur yang selanjutnya adalah pesan atau amanat. Pesan atau amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan pengarang melalui cerita yang telah ditulisnya. Dan yang terakhir adalah alur cerita. Alur cerita adalah rangkaian peristiwa dalam cerita yang tersusun dalam hubungan sebab akibat. Contoh alur cerita ada yang maju, ada yang mundur, ada juga maju mundur. Itu alur cerita. Asalnya susah menjadi sukses itu berarti alurnya maju. Kalau sukses menjadi menderita itu mundur. Dan seterusnya. Selanjutnya Ustazah akan memberikan contoh sikap yang sesuai dengan sila Pancasila pada sebuah cerita tentang suksesnya Pak Suroto yang ada di buku kalian. Bisa kalian buka. Nah, kisah tersebut yang bisa kita ambil pelajaran amanat yang sesuai dengan sikap yang sesuai dengan sila pertama adalah tawakal. Pak Suroto seorang yang tawakal kepada Tuhan. Menerima takdir panen pertama belum berhasil. Tapi beliau tetap berusaha, tidak mudah putus asa. Contoh sikap yang sesuai dengan sila kedua adalah memberikan pengarahan pada petani lain agar panennya berhasil. Jadi menolong petani lain supaya sukses seperti beliau. Sikap yang sesuai dengan sila ketiga adalah Pak Suroto mau bersosialisasi, mengejak 4 temannya untuk memulai pertanian. Jadi ngajak temannya untuk bersatu untuk memulai pertanian. Sikap yang sesuai dengan sila keempat adalah melakukan musyawarah dengan sesepuh-sesepuh desa untuk mendapatkan informasi mengenai pupuk jerami. Kemudian, sikap yang sesuai sila kelima adalah tidak mempunyai rasa dendam, membuat pertemuan-pertemuan dengan petani yang pernah mencemoohnya. Jadi walaupun dihina, dia tetap mau bergaul dengan petani lain dan tidak punya rasa dendam. Nah, demikian anak-anakku tentang suksesnya Pak Suroto, sikap-sikapnya yang sesuai dengan sila
Pancasila. Selanjutnya unsur cerita yang ada pada cerita Komponis Tuli. Nah, bisa kalian buka juga. Temanya adalah pantang menyerah mengejar cita-cita. Yang kedua, tokohnya adalah Ludwig von Beethoven. Latarnya adalah di Bonn, Jerman, di luar negeri. Yang keempat, pesan atau amanat yang ada adalah kekurangan tidak bisa menghalangi untuk meraih cita-cita. Jadi tidak jadi alasan. Orang yang keterbelakangan mental atau yang cacat fisik atau lain sebagainya menjadi alasan untuk tidak sukses. Tidak bisa begitu. Yang kelima, alur ceritanya adalah maju. Karena asalnya susah, selanjutnya jadi orang sukses. Berarti alur ceritanya maju. Selanjutnya kita mempelajari tentang alasan orang bekerja. Apa ya? Mengapa orang itu bekerja? Nah, sebelum lebih lanjut, kita urai dulu apa pekerjaan itu. Pekerjaan adalah sesuatu yang dilakukan oleh manusia untuk tujuan tertentu. Nah, itu namanya pekerjaan. Nah, setelah itu apa alasan orang bekerja? Orang bekerja karena yang pertama, untuk memberi identitas. Jadi biar jelas. Nah, contohnya seperti ini, kamu bekerja sebagai apa? Jelas, saya seorang dokter, saya seorang guru. Jadi identitasnya sebagai dokter atau guru. Atau guru pegawai. Nah, jelas identitasnya. Yang kedua, untuk bersenang-senang. Nah, karena apa? Bersenang-senang artinya dia karena suka dengan sesuatu yang dilakukannya itu. Senang, suka. Nah, itu untuk bersenang-senang. Selanjutnya untuk menambah harga diri. Nah, karena apa? Karena setiap pekerjaan itu mengandung tanggung jawab. Nah, kalau orangnya melakukan pekerjaan itu dengan penuh tanggung jawab dengan baik, berarti orang itu dipercaya orang dan ia merasa lebih percaya diri dan harga dirinya akan dirasakan harga dirinya karena dipercayai orang tadi. Yang keempat, untuk mengisi waktu. Nah, karena sangat sedikit kegiatan produktif dalam hidup ini yang dapat dilakukan terus-menerus. Jadi kadang orang bekerja itu karena mengisi waktu dan lain sebagainya. Nah, alhamdulillah anak-anakku itu tadi materi kita tentang unsur-unsur cerita dan pekerjaan. Mudah-mudahan materi yang Ustazah sampaikan penjelasan dengan sederhana tersebut bisa kalian terima. Dan tetap semangat, jangan lupa sholat, mengaji, dan bantu orang tua. Jaga kesehatan selalu, cuci tangan, pakai masker kalau keluar. Dan Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.